muter juga tadi, tapi saya tidak menduga kalau tempatnya ternyata jadi di sini. Saya nggak tahu idenya siapa. Kegiatan ini kemudian kok iya, saya curiga dengan kasih. Pak udah sering jelimpetan gitu ya, dan nemu gitu. Ya alhamdulillah. Saya itu tadi setelah melalui proses hari ini beberapa kegiatan, akhirnya di tempat ini ditugasi dari beliau Pak Kabid Baut Dikmas, Pak Kasih Baut untuk matur di hadapan Bapak Ibu semua. Sebenarnya hanya cerita saja lah, cerita terkait dengan hal yang sebenarnya di materi selama 2 atau 3 hari itu tidak saya terima. Saya mengikuti kegiatan transisi PAUD SD yang menyenangkan, tetapi forum yang akan kami sampaikan ini nanti tidak terlalu banyak disinggung karena kebetulan keberadaan forum ini memang di antara kabupaten kota di Indonesia yang jumlahnya kabupaten kota jumlah berapa Pak Putih? 600 ya. Ini ternyata kemarin baru hanya 200 lebih kabupaten kota yang memiliki forum, dan di antara 200 itu adalah kabupaten yang bernama Banjarnegara. Jadi relatif untuk penekanan terhadap terbentuknya forum itu tidak terlalu menjadi titik berat di sana. Namun demikian, mempertimbangkan peran pentingnya forum ini tampaknya sebelum materi-materi yang penting dan super penting nanti, forum ini perlu disampaikan. Barangkali nanti kita melangkah ada fase yang terlewati atau terlewatkan, karena biasanya kita terjebak kepada apa yang muncul di permukaan saja, tetapi agak mengabaikan unsur-unsur yang menjadi jembatan penghubung menuju ke sebuah titik di mana yang namanya transisi PAUD SD yang menyenangkan itu dibentuk. Bapak Ibu yang saya hormati, penyelenggaraan forum komunikasi PAUD SD di latar belakangi oleh ini yang saya matur jane tidak pas ini kalau terus saya masukin orang penting betul Pak. Terkait dengan hal yang paling mendasar tujuan pendidikan nasional yang kita semua sudah melotok di luar kepala kita, berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan ini regulasi, ya, regulasi tempat kita berpijak berangkat dari tujuan nasional tentang pendidikan ini di Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Kemudian selain tujuan pendidikan nasional, di pendidikan anak usia dini juga kita mengenal ada tujuan yang secara khusus. Tujuan pendidikan anak usia dini, kalau Bapak Ibu teman-teman di pendidik PAUD, ya, di pendidik PNFI yang biasa membidangi PAUD salah satunya, tujuan pendidikan anak usia dini saya kira juga teman-teman di PAUD insya Allah sudah fasih membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal. Kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa
kita sering menjadikan momentum tahun pelajaran baru atau alih satuan pendidikan dari PAUD utamanya ke sekolah dasar ini sebagai sebuah ritual resmi yang kadang-kadang kurang memperoleh perhatian dari sisi substansi khususnya psikologi siswa anak didik kita. Karena apa? Biasanya transisi itu hanya atau dibaca sebagai sebuah fase perubahan yang menjadikan anak itu yang tadinya TK atau PAUD ke SD begitu saja. Kemudian tidak ada perhatian terhadap perubahan fase kritis di dalamnya. Nah, padahal ini fase yang sangat menentukan. Saya yakin dari pagi tadi sudah banyak disampaikan oleh beliau-beliau pimpinan bahwa untuk mengarungi kehidupan di masa depan ketika anak-anak itu dewasa dibutuhkan kondisi kesiapan yang optimal. Kondisi kesiapan yang optimal yang dimiliki oleh peserta didik itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Nah, adapun tujuan penyertanya adalah membantu mempersiapkan anak mencapai kesiapan belajar atau mencapai kesiapan menghadapi kegiatan yang lebih bersifat akademik di sekolah kelak. Next, Mas. Nah, kita tahu ada usia emas yang berdasarkan konsensus internasional atau lembaganya UNESCO menjelaskan bahwa perkembangan otak yang luar biasa pada periode anak 0 sampai 8 tahun ini adalah fase-fase yang sangat sangat urgent yang menentukan kelak pembentukan baik sikap sosial, emosional, kognitif maupun yang bersifat kemampuan keterampilan berbahasa. Semuanya di fase ini. Bahkan disebutkan oleh UNESCO 8 tahun. Kalau kita lebih banyak sering menyebutnya di golden age itu adalah 0 sampai biasanya berapa tahun? Usia emas 0 sampai 5 tahun. Nah, kesadaran untuk melakukan penelitian atas perkembangan dan pertumbuhan fisik, utamanya otak, kognitif, afektif anak, ini ternyata ada temuan baru yang kemungkinan ini nanti berimplikasi kepada dunia pendidikan, di mana ternyata usia emas itu berada sampai dengan 8 tahun. Artinya bisa jadi bahkan sekarang ini melalui transisi PAUD SD ini mulai digagas. Jangan-jangan memang anak usia SD awal, fase awal, kelas 1 dan kelas 2 utamanya, ini memang benar-benar masih harus memerlukan sebuah cara metode yang memang tidak seperti selama ini dijalani di bangku-bangku sekolah kita. Nah, ini berangkat dari teori, yang teori ini muncul karena hasil dari sebuah penelitian dirilis oleh UNESCO. Jadi datanya memastikan, menjelaskan bahwa usia 0 sampai 8 tahun ini adalah benar-benar usia emas bagi setiap anak. Next. Dengan demikian, kegiatan PAUD perlu dipastikan untuk mengembangkan kemampuan anak yang holistik dan berkualitas dengan memberi pedagogi yang sesuai usia dan konteks anak secara bertahap agar dapat mengantarkan anak untuk mengembangkan keterampilan fondasi yang diperlukan di SD hingga kelas 2 ya.
Jadi sekarang kita sedang menyamakan frekuensi di akhir tahun pelajaran 2022-2023 menuju 23-24 bahwa untuk transisi PAUD ke SD harus dikawal oleh semua kalangan, bukan hanya di satuan pendidikan PAUD saja. Di sisi lain, satuan pendidikan sekolah dasar juga tidak bisa itu berdiri sendiri dalam hal mensikapi proses transisi. Nah, keharusan bersinergi inilah yang kemudian melahirkan regulasi baru yang kalau di Kementerian Kemendikbudristek itu sekarang keluar dijadikan produk Merdeka Belajar di produk yang ke-24 kalau tidak salah ya, Merdeka untuk yang ke-24 transisi PAUD. Ya, ini jadi transisi PAUD SD menjadi bahasa saya gampangnya ya, yang lagi digaungkan, yang diviralkan untuk menjadi perhatian kita semua. Karena pada fase-fase transisi ini memasuki era atau situasi genting kalau tidak diperhatikan. Nah, maka tadi satuan pendidikan antara PAUD dan SD mesti bersinergi, kemudian para pembina di atasnya, penilik PNFI, pengawas sekolah yang mungkin saya tidak tahu persis, mungkin sejauh ini sinerginya masih perlu diterapkan. Barangkali hari ini momentum pelaksanaan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di Aula Kaktus, momentum untuk menjadikan transisi PAUD SD benar-benar melibatkan seluruh kalangan, dan nanti kalangan-kalangan itu terrefleksi di dalam forum yang akan kita bahas. Lanjut, dalam prakteknya, nah ini praktek yang kita sering ketahui, di transisi itu kita ada sebuah kebiasaan atau agenda rutin, sebuah kegiatan yang biasa disebut PPDB ya. Prakteknya di dalam PPDB ini masih muncul miskonsepsi. Apa itu? Yang pertama, ditemukan bahwa dalam praktik PPDB dan pembelajaran yang belum mencerminkan pemahaman, artinya pemahaman itu di kalangan para pelakunya ya, masih muncul pemahaman bahwa membangun kemampuan fondasi, yaitu kemampuan emosional, sosial, literasi dan numerasi dasar serta kemampuan fondasi lainnya merupakan satu proses yang bertahap dan berkelanjutan yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. Masih ditemukan praktik PPDB serta pembelajaran yang belum mencerminkan apa itu. Contoh, tes masuk ke SD dengan menggunakan calistung. Tadi mungkin sudah berkali-kali, tapi ini sebagai bentuk penekanan betapa penyimpangan atau miskonsepsi yang kita alami itu benar-benar fakta di sejumlah satuan pendidikan atau sekolah-sekolah maju, dikarenakan mungkin faktor daya tampung, muncullah sebuah kreativitas yang
justru kontraproduktif terhadap proses transisi itu. Ya. Transisi yang apa namanya menyenangkan itu kemudian hilang. Karena apa? Sekolah menekankan pada seleksi calistung misalnya, yang banyak kita temui. Kemudian yang kedua, miskonsepsinya yang sering kita temui adalah ini, adanya bukan kebingungan sebenarnya, tetapi mungkin lebih tepatnya keberagaman karena adanya ketidakmantapan di sejumlah PAUD. Karena apa? Antara pemahaman yang dimiliki dengan tuntutan masyarakat itu berbeda, sehingga ya munculnya memang bingung ya. Karena PAUD biasanya diminta oleh orang tua, diharapkan bisa siswanya itu membaca sebelum masuk SD, sehingga keterampilan literasi, numerasi itu dipraktekkan dalam bentuk-bentuk yang formalistik. Ini banyak kita temukan di masa lalu. Mungkin sebelum adanya kebijakan mengenai transisi PAUD SD yang menyenangkan ini, dulu betapa sangat merebaknya budaya-budaya mungkin malah kompetisi, di mana PAUD ini mana yang nanti diburu oleh wali murid, orang tua calon peserta didik itu mengajarkan keterampilan-keterampilan membaca atau menulis dan literasi numerasi yang lain dengan titik tekan yang kemudian mengabaikan taraf perkembangan psikologis mereka, sehingga kebiasaan mereka, perkembangan mereka yang sedang pada taraf bermain kemudian menjadi terampas karena tuntutan harus bisa baca, tulis, dan keterampilan-keterampilan kognitif lainnya. Kemudian yang ketiga, ini orang tua yang ingin anaknya bisa calistung sebelum SD dengan cara meminta PAUD sama dengan itu. Jadi di PAUD-nya juga dituntut orang tuanya agar anak mereka bisa nulis, membaca. Pun di SD sama situasinya, guru-guru kelas 1 khususnya akan merasa lebih nyaman ketika memiliki calon siswa yang memiliki kemampuan membaca, menulis yang lebih baik. Tapi itu sebenarnya ya wajar juga ya. Iya. Iya, wajar. Pena bahwa anak masuk sudah memiliki keterampilan itu, kemampuan dasar yang dibutuhkan di SD, membaca, menulis, ya memang harapannya seperti itu. Nah, namun inilah mungkin titik di mana kita tidak menyadari proses-proses mungkin ekstrimnya penyimpangan transisi ini terjadi. Jadi proses penyimpangan itu diawali dengan sangat tipis dikarenakan oleh keinginan, apakah itu kuat atau keinginan yang terselubung di dalam hati ketika lebih merasa bangga kalau siswa, bagi guru atau anaknya, bagi orang tua ini sudah memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk masuk di bangku SD. Ini proses di PPDB. Biasanya kita mengalami miskonsepsi seperti itu. Kemudian pendidik SD juga menilai tes calistung merasakan sulit dihindari karena ingin memudahkannya dan melakukan pembelajaran yang menggunakan buku teks. Apalagi sekarang buku teks begitu rupa tersedia dan pokoknya di mana ada kegiatan pembelajaran dan situ menyertakan buku teks dengan bacaan-bacaan yang mungkin belum
siswa itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, agar dapat mempersiapkan anak dengan kemampuan fondasi yang tepat, maka perlu menciptakan masa transisi yang baik dengan menciptakan lingkungan belajar yang selaras antara satuan PAUD dan SD. Ya. Nah, ini masuk ke yang ingin kami sampaikan, penyelarasan transisi ya PAUD SD yang dilakukan ini bertujuan untuk agar siswa PAUD tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian saat berpindah menjadi peserta didik SD. Ini yang terjadi. Jadi awal-awal tahun pelajaran baru, khususnya di pekan pertama dan kedua, sering menjadi masa di mana anak-anak dengan kesiapan yang berbeda-beda itu mengalami reaksi yang beragam. Bagi anak dengan kesiapan, kemampuan kemampuan awal yang lebih baik mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi ketika anak itu ada juga di satuan pendidikan SD yang berangkat tidak dari PAUD, dari rumah tangga begitu, dan itu memang tidak masalah, di kita itu biasa. Tetapi yang tidak biasa itu biasanya adalah perlakuan antara anak yang berangkat dari PAUD itu disamakan di kelas 1 SD oleh guru SD. Nah, ini yang perlu penanganan tersendiri. Kemudian pun anak-anak yang berasal dari PAUD yang menempuh pendidikannya yang selama di PAUD itu 1 tahun, mestinya dengan yang 2 tahun atau 3 tahun pun harusnya berbeda. Penanganannya tidak sama antara satu anak dengan yang lain. Praktiknya sekali lagi di SD ya, teman kami di guru SD kelas 1 masih dijumpai kenyataan memperlakukan anak kelas 1 itu dengan standar yang sama. Inilah yang nanti mungkin akan dipraktikkan asesmen awal seperti apa yang mesti dilakukan oleh guru kelas 1 dan termasuk guru PAUD di kelas akhir, sehingga estafet dari PAUD ke SD ini benar-benar berlangsung dengan proses yang menyenangkan. Kemudian apa urgensi forum komunikasi PAUD SD? Jadi di dalam kerangka mensukseskan apa menyukseskan ya? Menyukseskan. Kadang-kadang karena ingin lebih tegas mensukseskan, padahal itu kata sukses itu hurufnya S. Kalau S itu pelajaran bahasa Indonesia katanya kan lebur ya, jadi menyukseskan. Kalau kita ingin mensukseskan, untuk menyukseskan proses transisi di Kabupaten Banjarnegara ini, termasuk kabupaten kota di Indonesia, melalui edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi tahun 2023 untuk dibentuk forum komunikasi atau forum Korkom ya PAUD SD di Banjarnegara sudah. Harapannya forum PAUD SD, Korkom PAUD SD ini dibentuk juga di satuan atau di tingkatan yang lebih dekat dengan satuan pendidikan. Untuk ini nanti tentu kecamatan, harapannya di kecamatan juga diikuti ada sebuah forum yang itu berisi
anggota-anggotanya dari lintas sektor yang berfungsi untuk ini wadah, sebagai wadah berbagi informasi dan berkoordinasi antara perangkat sekolah di PAUD dan SD di bawah koordinasi Dinas Pendidikan ini di kabupaten. Kalau di kecamatan tentu di bawah koordinasi Korwil, ya, antara pengawas, penilik, kemudian kepala SD, kepala PAUD, dan tadi tentu kalau di kabupaten ada Bunda PAUD, di kecamatan sudah ada regulasi tentang Bunda PAUD kecamatan atau belum? Sudah ya? Oh ya, Bunda PAUD masuk di dalamnya membentuk sebuah forum. Di kecamatan apa sudah? Di Banjar sudah forum komunikasi PAUD SD kecamatan di Banjarnegara. Kecamatan mana yang sudah membentuk? Semuanya. Dulu kan Sudah ada. Ya. Sejauh ini peran fungsinya berjalan dengan seperti biasa setelah dibentuk selesai atau Belum. berjalan pada saat awal. Iya. Tempat. Nah, ya. Setelah itu berhenti. Baik, terima kasih. Ini artinya sebenarnya perangkat organisasi, piranti-piranti itu kita kaya, kita punya, hanya menjadikan apa yang sudah kita bentuk itu sedemikian rupa untuk bermanfaat, berjalan. Ini tampaknya menjadi apa ya, PR kita bersama. Pun di Forkom PAUD SD Kabupaten. Menurut saya kenapa kok forum komunikasi PAUD SD kecamatan yang sudah dibentuk yang mungkin bisa jadi lupa karena korwilnya baru mungkin dan sebagainya. Inilah momentum tahun pelajaran baru dengan korwil baru, penilik baru tahun ini. Saya kira penilik baru yang tahun ini kan tahun kemarin mungkin belum optimal ya, sudah menjalankan mungkin koordinasi komunikasi, tetapi tahun ini forum komunikasi ini diharapkan lebih optimal sehingga mencapai sasarannya. Nah, tataran-tataran operasional inilah yang ingin kita wujudkan sehingga kendala-kendala yang ditemui teman-teman guru di PAUD dengan berbagai dinamika persoalannya maupun di SD terutama kelas atau fase awal kelas 1 ini dipertemukan pada satu forum, namanya forum ini, forum komunikasi PAUD SD. Jadi sebagai wadah untuk berbagi informasi, berkoordinasi. Next. Tujuannya ini terbangun koordinasi antara PAUD SD secara terstruktur dan berkelanjutan. Terus tujuan yang pertama, yang berikutnya praktek penerimaan peserta didik baru. Nah, dalam penerimaan peserta didik baru, satu, selain ketentuan mengenai jangan lagi ada seleksi baca tulis, berhitung, calistung di SD, hukumnya ya kalau haram gitu ya, haram hukumnya. Tes anak untuk bisa diterima atau tidak, diterima gimana, boleh bocor ada seperti itu juga ya. Tapi saya dengar-dengar di Kecamatan Banjar Kota dulu ya ada dijumpai seperti itu. Di tempat-tempat lain, di tempat yang lebih maju mungkin kenyataan itu ada juga. Nah, ini harus kita kikis. Kemudian saya masuki hal yang agak berbeda terkait untuk SD. Mumpung tadi juga kami dengan teman-teman di gedung C lantai 3 di Tipora untuk PPDB, mohon maaf teman-teman PAUD ya, untuk yang SD
tolong untuk PPDB selain memperhatikan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 terkait syarat ketentuannya yang lain, ini hal yang sering ditemukan adalah kewajiban-kewajiban tentang keuangan selain tes tadi. Ini tolong untuk tidak sampai muncul di ranah kebijakan policy sebuah sekolah. Contoh apa? Iuran seragam sekolah, merah putih, apa pramuka, atau infak, ini sudah tidak sudah tidak musimnya lagi, karena hal yang seperti itu menimbulkan persoalan ke depannya. Jadi tentang PPDB, tolong selain muatan-muatan calistung yang tidak diperlukan, juga hal-hal yang memberatkan yang bersifat keuangan untuk tidak dipakai pedomani Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Kemudian yang ketiga, optimalisasi 2 minggu pertama, 2 pekan pertama masuk ini benar-benar dijalankan dalam proses transisi. Ini utamanya di SD juga. Maka sebenarnya ide, gagasan, dan praktik di beberapa tempat untuk adanya pertukaran antara PAUD dan SD tahun-tahun lampau ini kok baik seandainya itu dilanjutkan pada pertemuan atau pada pelaksanaan transisi tahun 2023-2024 ini. Karena apa? Komunikasi tampaknya akan lebih terbangun, lebih intens ketika bukan hanya komitmen tetapi juga pada praktik nyata di pembelajaran, utamanya di 2 pekan pertama atau 2 minggu pertama anak PAUD menuju ke SD. Kemudian yang ketiga, seperti yang tadi sudah berkali-kali saya sampaikan, next. Nah, sekarang untuk struktur, bagaimana forum komunikasi PAUD SD ini dibentuk di masing-masing kecamatan. Ini kita evaluasi karena dulu sudah ada, asumsinya sudah ada lah ya, asumsinya sudah ada, maka tolong mari kita mengingat kembali karena strukturnya ada tapi mungkin belum berjalan karena masing-masing ini belum paham atau lupa atau tidak menuliskan apa yang menjadi job deskripsinya, job deskripsi masing-masing, tupoksinya itu tidak jelas. Saya sih jadi pengurus forum komunikasi PAUD SD, tapi fungsinya apa nggak tahu. Nah, maka mari kita dari struktur organisasi ini di masing-masing kecamatan, di masing-masing korwil, siapa yang menjadi penasehat, pembina, ketua sampai dengan bidang, ini tentu melibatkan seluruh komponen lintas sektor. Kalau penasehat di kecamatan